Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anakku sekalian? Kembali lagi dengan Ibu Alan ya. Hari ini kita akan mempelajari materi baru, tapi masih berhubungan dengan materi sebelumnya, yaitu tentang reaksi reduksi dan oksidasi. Hari ini kita akan mempelajari tentang semua yang berkaitan yang ada pada gambar. Jika kalian perhatikan, di sini ada paku yang berkarat, kemudian ada pagar besi yang berkarat. Kalau di sini ada rantai motor yang berkarat, semua berkaitan dengan logam yang berkarat ya, atau perkaratan logam. Jadi hari ini kita akan mempelajari bab korosi, atau kita kenal sebagai perkaratan logam. Tujuan pembelajarannya yaitu diharapkan setelah pembelajaran hari ini kalian bisa menjelaskan pengertian dari korosi. Kemudian yang kedua dapat menganalisis penyebab korosi. Yang ketiga dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju korosi. Yang keempat menganalisis cara mengatasi korosi. Dan yang kelima menganalisis logam-logam yang dapat digunakan untuk mencegah korosi dengan cara perlindungan katodik. Dan yang terakhir adalah mengajukan gagasan untuk mencegah dan mengatasi terjadinya korosi. Baik, setelah kalian mengetahui tujuan pembelajarannya, mari kita langsung ke yang awal dulu. Harus tahu dulu pengertian dari korosi. Apa itu pengertian dari korosi? Korosi, atau kita kenal dengan perkaratan logam, merupakan suatu reaksi reduksi dan oksidasi antara logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan zat yang tidak dikehendaki. Nah, seperti inilah persamaan reaksinya. Kalau kita perhatikan di sini ada logamnya adalah besi, kemudian bereaksi dengan oksigen dan air, menghasilkan besi dengan muatan 3 positif dan ion hidroksida. Kalau kita perhatikan, karena korosi itu merupakan reaksi reduksi dan oksidasi, di mana besi di sini memiliki bilangan oksidasi positif 2, sedangkan hasil reaksinya memiliki bilangan oksidasi positif 3. Untuk oksigen sendiri, di sini sebelum bereaksi memiliki bilangan oksidasi 0, sedangkan hasil reaksinya yaitu oksigen memiliki bilangan oksidasi negatif 2. Dilihat dari biloks yang dimiliki sebelum bereaksi dan setelah bereaksi, ternyata dalam reaksi korosi, besi mengalami peningkatan bilangan oksidasi dari semulanya positif 2 menjadi positif 3. Jadi di sini logam, khususnya logam besi di sini merupakan reduktor karena mengalami reaksi oksidasi. Siapa pengoksidasinya atau oksidatornya? Yaitu oksigen, karena di sini oksigen mengalami penurunan biloks dari 0 menjadi negatif 2, atau oksigen mengalami reaksi reduksi. Maka oksigen berperan sebagai oksidator. Sesuai dengan pengertiannya, korosi merupakan reaksi reduksi dan oksidasi. Jadi, dalam korosi akan terjadi reaksi reduksi dan oksidasi secara langsung atau secara bersamaan. Nah, yang kedua, apa itu faktor-faktor yang mempengaruhi korosi? Ternyata yang pertama, seperti dalam persamaan reaksi tadi, bahwa besi berkarat atau besi mengalami oksidasi karena adanya oksigen dan air. Nah, perhatikan dalam persamaan reaksi. Nah, disinilah oksigen dan air berperan sebagai oksidator yang dapat mengoksidasi besi. Jadi, faktor utama penyebab korosi adalah uap air atau udara lembab dan gas oksigen. Kemudian yang kedua adalah elektrolit atau senyawa yang dapat menghantarkan arus listrik. Maksudnya apa? Kalian sudah mengetahui bahwa dalam reaksi reduksi dan oksidasi terjadi pelepasan dan penangkapan elektron. Adanya larutan elektrolit yang sebagai media penghantaran elektron, maka akan mempercepat terjadinya aliran elektron pada reaksi korosi. Dengan adanya larutan elektrolit, reaksi korosi akan semakin cepat. Yang ketiga, adanya zat terlarut pembentuk asam seperti CO2 dan SO2.
Perlu kalian tahu, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengetahui bahwa besi yang berada di luar ruangan seperti pagar rumah, besi di pagar rumah atau tiang listrik itu akan lebih mudah cepat terkorosi. Salah satu penyebabnya karena hujan asam. Kalian sudah mengetahui juga ya, Ibu pernah menjelaskan bahwa hujan asam itu mengandung senyawa asam karbonat dan asam sulfat dari partikel CO2 dan SO2. Maka korosi akan lebih cepat terjadi pada pagar besi yang berada di luar atau tiang listrik yang berada di luar karena sering terpapar oleh zat-zat terlarut pembentuk asam. Nah, yang keempat yaitu adanya pengotor atau kontak dengan logam lain yang kurang reaktif. Nah, ini nanti berhubungan dengan perlindungan katoda ya, kita akan mempelajari selanjutnya. Yang kelima adalah suhu. Sesuai dengan pelajaran waktu kelas 2 dulu, dengan adanya suhu yang meningkat, maka akan mempercepat terjadinya laju reaksi. Begitu pula dengan reaksi korosi. Adanya suhu yang naik, maka akan mempercepat terjadinya reaksi korosi atau perkaratan pada logam. Kemudian yang keenam adalah permukaan logam. Permukaan logam yang tidak merata otomatis akan mudah untuk mempermudah gas O2 maupun air untuk masuk ke dalam besi, jadi akan lebih mempercepat terjadinya korosi. Itu adalah beberapa faktor yang mempengaruhi laju korosi. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke cara mengatasi korosi. Tadi ada beberapa faktor ya, kita harus bisa mengetahui cara mengatasi korosi. Yang pertama, kalian sudah tidak asing dengan ini, yaitu dengan cara pengecatan. Di sini ada gambar pagar yang mengalami korosi tanpa dicat ya. Supaya pagar itu tidak mudah terkorosi, maka kita sering mengecatnya untuk menghambat terjadinya korosi. Yang kedua yaitu dengan melumuri oli atau gemuk. Contohnya adalah pada rantai motor, sepeda motor. Nah, itu dipasang atau dilumuri dengan oli atau gemuk. Jadi supaya mencegah terjadinya korosi. Yang ketiga adalah perlindungan katoda atau pengorbanan anoda. Kalian tahu katoda itu adalah elektroda yang mengalami reaksi reduksi. Jadi di sini maksudnya adalah logam yang kita lindungi itu dijadikan peran sebagai katoda. Sedangkan logam yang melindungi itu dijadikan sebagai anoda. Maksudnya apa? Silakan perhatikan contohnya terlebih dahulu. Di sini sebagai contoh adalah pelapisan dengan timah. Kalian pasti pernah lihat ya, kaleng, sering ada banyak kaleng yang mengalami korosi ya. Jadi supaya kaleng itu tidak mudah terkorosi, itu ternyata dilapisi dengan timah atau disebut sebagai tin plating. Nah, kemudian bisa juga dengan pelapisan kromium atau kromium plating. Di sini kalau kalian lihat bumper mobil yang dilapisi dengan kromium pasti akan lebih susah untuk mengalami korosi. Nah, yang ketiga adalah dengan zinc plating atau galvanisasi, yaitu pelapisan dengan zinc. Maksudnya apa? Di sini pipa besi akan dilapisi dengan logam seng seperti ini ya. Contohnya selanjutnya yaitu pelindungan dengan magnesium. Nah, sebagai contoh misalkan kita pasang pipa besi untuk kabel telepon ya. Jadi supaya pipa besi yang ditanam di dalam tanah itu tidak mudah terkorosi, maka di situ akan dipasang magnesium sebagai anodanya. Di sini magnesium berperan sebagai perlindungan katoda, di mana besi ini sebagai katoda sedangkan magnesiumnya sebagai anoda. Bagaimana penjelasannya lebih lanjut, silakan perhatikan lagi ya. Nih, perhatikan dalam perlindungan katoda atau pengorbanan anoda pada galvanisasi atau tadi disebut sebagai zinc plating, yang ini galvanisasi, itu ternyata sesuai dengan deret volta. Jadi di sini dalam deret volta, besi itu berada di sebelah kanan zinc, logam zinc atau Zn. Dengan demikian, besi memiliki kecenderungan untuk mengalami reaksi reduksi, sedangkan zinc di sini lebih cenderung untuk mengalami oksidasi atau lebih reaktif ya. Jadi
Ketika terjadi korosi, maka yang teroksidasi terlebih dahulu adalah logam zincnya, karena logam zinc memiliki kecenderungan oksidasi lebih besar dibandingkan dengan logam besi. Jadi logam zinc dapat melindungi besi dari korosi. Besi sebagai katoda, zinc sebagai anoda, maka perlindungan katoda oleh zinc sebagai anoda. Selanjutnya yaitu perlindungan katoda besi oleh aluminium. Kita perhatikan di sini, aluminium berada di sebelah kiri besi, berarti aluminium lebih cenderung untuk mengalami reaksi oksidasi. Kalian tahu tadi bahwa dalam reaksi korosi yang mengalami oksidasi, yang cenderung oksidasi akan lebih mudah untuk mengalami reaksi korosi. Maka aluminium akan lebih mudah terkorosi dibandingkan dengan besi. Dengan demikian, aluminium dapat melindungi besi dari korosi. Selanjutnya yaitu besi dan tembaga. Kalau kita perhatikan dalam deret volta, ternyata tembaga berada di sebelah kanan besi. Dengan demikian, besi akan lebih cenderung untuk mengalami reaksi oksidasi, sedangkan tembaga lebih cenderung untuk mengalami reaksi reduksi. Jadi, dengan demikian, maka tembaga akan lebih susah untuk mengalami korosi. Jadi, tembaga tidak bisa melindungi besi dari reaksi korosi. Selanjutnya yaitu timah atau Sn. Kalau diperhatikan dalam deret volta, ternyata Sn berada di sebelah kanan dari unsur besi. Dengan demikian, maka Sn akan lebih cenderung untuk reduksi, sedangkan besi itu lebih cenderung untuk teroksidasi. Sehingga dalam korosi, besi akan lebih mudah terkorosi dibandingkan dengan timah. Dengan demikian, timah atau Sn tidak dapat melindungi besi dari korosi. Jadi, tadi kenapa dalam perlindungan katoda ternyata ada yang disebut sebagai thin plating atau pelapisan dengan timah, padahal tadi sudah Ibu jelaskan bahwa di sini timah tidak dapat melindungi besi dari korosi. Itu berdasarkan perlindungan katoda ya. Kalau di sini thin plating itu maksudnya krom atau timah itu dapat membentuk lapisan oksida yang tahan terhadap karat atau pasivasi, sehingga besi akan terlindung dari korosi. Jadi di sini bukan karena timah atau krom itu lebih reaktif, tapi ketika krom atau timah ini bereaksi dengan oksigen, dia akan membentuk lapisan oksida, sehingga akan susah untuk terjadi reaksi korosi. Berbeda kalau logam Zn atau zinc plating. Di situ untuk melapisi besi karena memang lebih reaktif. Jadi zinc lah yang nanti akan terkorosi terlebih dahulu. Tetapi untuk besinya akan tetap terlindungi oleh zinc. Jadi kenapa ya kalau kaleng-kaleng di rumah itu tapi tetap saja bisa mengalami korosi? Nah, itu kelemahan dari pasivasi. Jadi maksudnya apabila lapisan oksida dari krom atau timah itu tergores atau luka atau ada bagian celah untuk masuknya oksigen maupun uap air, maka nanti bisa menyebabkan terjadinya korosi besi. Selama timah itu tidak tergores atau tidak ada lubang di situ, maka besi akan tetap terlindung dari korosi. Itu ya kelemahannya, jadi harus tetap tidak tergores atau tidak ada lubang. Berbeda kalau menggunakan logam yang lebih reaktif atau perlindungan katoda yang menggunakan pengorbanan anoda, di mana ketika logam yang berperan sebagai anoda itu belum habis, maka besi tidak akan terkorosi. Nah, kesimpulannya di sini besi sebagai logam yang akan dilindungi, maka hanya dapat dilindungi oleh anoda-anoda yang berada di sebelah kiri besi. Sebagai contoh tadi aluminium dan Zn itu dapat melindungi besi. Tapi kalau yang berada di sebelah kanan besi dalam deret sel volta itu tidak dapat melindungi besi karena dia cenderung untuk mengalami reaksi reduksi.
Nah, apakah anak-anakku sudah paham dengan yang Ibu jelaskan? Yuk, kita uji dulu pemahaman kalian. Kalau kalian bisa menjawab soal ini, berarti kalian sudah memahami yang Ibu jelaskan mengenai materi korosi. Di sini Ibu memberikan satu soal tentang eksperimen korosi dari paku yang dilapisi oleh logam lain, di mana di eksperimen yang pertama yaitu gulungan kawat Cu itu diisi dengan agar-agar. Mohon maaf, di sini tabung reaksinya diisi dengan agar-agar, kemudian diberikan paku yang dia ada gulungan kawat Cu-nya. Yang di sini ada gulungan paku yang diberi gulungan aluminium, yang di sini gulungan Zn, di sini gulungan Mg, dan di sini gulungan timah. Besi yang mengalami perkaratan paling lambat adalah yang mana di antara percobaan 1, 2, 3, 4, dan 5? Nah, caranya kita ingat-ingat lagi differential voltanya. Dalam differential volta yang pertama, percobaan pertama yaitu Cu berada di sebelah kanan dari Fe, aluminium di sebelah kiri. Berarti aluminium cenderung untuk teroksidasi ya. Seperti tadi, berarti dia bisa melindungi Fe. Berarti korosi akan lambat. Nah, ternyata Zn juga berada di sebelah kiri. Nah, ada Mg juga di sebelah kiri, dan yang terakhir Sn di sebelah kanan. Berarti yang menjadi pertimbangan kita adalah yang berada di sebelah kiri besi. Oh, ternyata antara Mg, Al, dan Zn yang lebih cenderung mudah teroksidasi adalah Mg, karena nilai potensial selnya lebih negatif. Jadi di sini yang besi mengalami perkaratan paling lambat ketika paku dililit dengan gulungan pita Mg, karena lebih cenderung ke sebelah kiri. Mg jawabannya berarti yang D ya, yang nomor 4. Itu ya anak-anak. Oke, penting untuk pertemuan selanjutnya akan diadakan kuis mengenai korosi. Jangan lupa belajar. Silahkan apabila belum paham bisa ditonton lagi videonya mengenai korosi. Dan apabila masih ada pertanyaan bisa menanyakan langsung ke Ibu via WA ataupun langsung bertemu dengan Ibu. Oke, baik, mungkin cukup itu yang bisa Ibu sampaikan. Ingat, sekarang malas, belajar besok atau lusa, siap-siap menjadi orang yang bodoh. Jadi jangan malas-malas untuk belajar, terus semangat untuk belajar dan menimba ilmu. Sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.